Selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di mata kuliah DKV Grafis. Kali ini saya mengulang kembali perancangan sound system. Jadi luarannya teman-teman adalah membuat guidance atau book guidelines ya untuk studi kasus dari yang kelompok pilih. Buat teman-teman yang mau melakukan observasi langsung mau mendapatkan tugas bisa menyudahi apa ya presentasi, sorry, maksud saya teman-teman bisa keluar dari Gmeet ini gitu ya. Jadi teman-teman yang hadir di sini adalah yang mau membuat sound system atau guidance-nya ya. Saya harapkan dapat memberikan kontribusi ya buat teman-teman yang lain yang lagi di lapangan atau yang lagi mendapatkan penugasan. Yang teman-teman lihat hari ini, kita mempunyai capaian pembelajaran. Teman-teman mahasiswa DKV sudah mampu menganalisis kebutuhan wayfinding. Wayfinding ini tidak serta-merta hanya petunjuk arah, namun di dalamnya mempunyai konteks yang seperti directional information, itu juga menjadi bagian dari wayfinding. Diharapkan semua tim atau mahasiswa di dalam kelompoknya mampu merancang ikon, grid system, dan hierarki signage. Saya yakin dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 hari ini, semua sudah mencoba merancang ikon. Namun, apakah sistemnya terorganisir? Kalian membuat satu ikon sebagai master bisa nggak diterapkan untuk semuanya? Nanti ada contohnya, teman-teman menggunakan grid berapa, 24 kali 24 atau 32 kali 32, itu bebas-bebas aja. Bahkan ada yang 8 kali 8, asalkan dia tersistem dengan baik untuk semua. Supaya teman-teman mendapatkan panduan ya, panduan skala, panduan konfigurasi. Jadi satu sistem itu untuk semua. Berikutnya adalah hierarki signage. Mahasiswa DKV grafis ini perlu memahami dan mengelompokkan apa-apa saja yang sudah kalian riset dan observasi di lapangan. Nanti dibuat hierarkinya. Hierarkinya itu apakah yang pertama adalah mapping peta atau bagian dari media utama untuk aplikasi yang lainnya. Nah, yang terakhir ini adalah menyusun standar implementasi sound system. Mahasiswa DKV grafis mempunyai luaran membuat standar sound system atau panduan grafis untuk sound system, misalnya alun-alun Kota Bogor, misalnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman membuat satu luaran per kelompoknya. Tidak ada aturan berapa harus mencapai halaman sekian, tidak. Yang diperlihatkan atau yang ditampilkan di dalam standar sistemnya adalah kebutuhan dari hierarki signage yang kalian observasi. Nah, tahap pertama, teman-teman mestinya sudah ada dokumentasi ya. Jadi audit lokasi dan pengguna ini bisa dimanfaatkan untuk memetakan siapa desainernya dan pekerjaannya apa. Jadi misalnya kelompok 1 nama
ada fotonya, nama, NIM, terus, job desk-nya apa, fotonya itu lagi audit lokasi gitu. Jadi kita membuat satu panduan itu yang padat gitu ya, isinya yang padat. Artinya jangan satu halaman untuk perkenalan kelompok, satu job desk-nya apa, itu terlalu, banyak halaman. Sebaiknya teman-teman, memadatkan atau meringkas. Jadi sekalian memperkenalkan timnya, ada 10 sampai 11 orang, itu fotonya itu sedang meriset, sedang ada di lokasi, kayak gitu. Nah, terus kedua pemetaan jalur sirkulasi. Ini bisa sketsa atau sudah jadi. Jadi, nanti saya akan berikan contohnya ya, seperti taman yang sudah saya, bagikan di materi presentasi, itu ada di Mangrove ya, Mangrove Wonorejo, dan contoh berikutnya adalah wayfinding yang ada di alun-alun ya, yang ada di alun-alun. Alun-alun Pamulang. Nah, jadi, berbentuk side plan ya, teman-teman bisa mencoba merancang side plan-nya seperti apa nantinya. Nah, seperti ini yang teman-teman lihat. Jadi pemetaan jalur sirkulasi itu bisa berbentuk panah gitu ya, atau berbentuk sketsa juga oke, tetapi detail tuh, meskipun sketsa, detail. Artinya ini ada pos di sini ada parkiran gitu ya, di sini ada apa gitu. Jadi mengidentifikasi titik-titik yang, urgent, titik-titik yang menjadi keputusan orang untuk mendatangi tempat itu, atau titik-titik keramaian yang sering banyak lahan tersebut digunakan. Berikutnya adalah analisis kebutuhan informasi. Di dalam pemetaan bisa, teman-teman wujudkan area. Jadi, teman-teman bisa menentukan sendiri tanpa harus, ada dari mandatori, mungkin kalau ada dari mandatori lebih bagus lagi ya, dari pengguna atau dari pengelola itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya tidak cukup waktu untuk mendapatkan hasil dari mereka, teman-teman menganalisis sendiri. Menganalisis kebutuhan informasi apa saja di area A atau di area B, itu apa saja. Nah, ini yang contoh mangrove ya, mangrove Wonorejo gitu ya. Mungkin ini relate dengan kelompok satu, tentang taman, jadi dibuat dulu site plan-nya seperti apa. Site plan-nya, eee, teman-teman vektor dari Google Maps. Jadi Google Maps, di screen capture, terus teman-teman vektor, area-area mana yang, menjadi decision point. Di situ teman-teman tentukan, nanti di bawahnya baru ada keterangannya. Itu dalam satu slide ya teman-teman, tahap pertama tadi ya. Jadi, seperti tampilan seperti ini tuh satu slide. Jangan terlalu banyak slide di dalam, panduan, sebisa mungkin dibuat dengan
tata letak, grid, misalnya main 4 kolom, main 5 kolom, agar uh, dia fit dengan area baca. Berikutnya adalah tahap kedua, ini kita analogikan adalah slide keduanya teman-teman. Ada information architecture. Jadi mengidentifikasi kategori informasi. Di sini teman-teman mengkategorikan directional sign-nya apa saja, identification sign-nya apa saja, regulatory sign-nya apa saja, interpretive sign-nya seperti apa saja. Jadi tidak ada gambar, masih berbentuk tabel apa saja dikategorikan. Tahap ketiga, wayfinding strategi. Kalau tadi berbentuk site map, itu areanya. Nah, kalau ini lebih singkat lagi, di mana pintu masuk, terus orientation-nya kemana tuh? Perlu apa saja di dalam pintu masuk. Misalnya di situ ada area information board. Setelah masuk ada panah ke kiri ini, ke kanan ini, gitu ya. Terus menavigasi kemana saja. Ini tidak mesti semua ruangan kalau misalnya kasusnya SMK. Kalau kasusnya SMK kelompok SMK Sudirman, ini ke ruangan-ruangan yang penting, gitu. Jadi ada beberapa yang ditampilkan di sini. Nah, yang kedua adalah ini masih bagian dari wayfinding strategi ya. Yang pertama, yang A itu adalah sebuah alur. Teman-teman bisa membuat lebih sederhana lagi daripada site plan. Yang B-nya ini pemetaan. Jadi di area-area situ itu area-area strategis atau area-area yang sering dicari oleh tamu. Maka di tahapan wayfinding strategi ini teman-teman itu perlu memahami siapa pengunjungnya. Maka saya meminta teman-teman itu datang di hari-hari sibuk. Misalnya kalau SMK Sudirman di hari Senin atau hari Kamis gitu ya, yang trafficnya tinggi, mungkin banyak tamu, banyak kegiatan, banyak aktivitas SMK tersebut. Kalau Taman Akasia itu Sabtu Minggu coba, atau ada kegiatan selain itu Senin pagi atau apa, nah itu datang melihat touch point-nya apa aja yang perlu di desain. Nanti ada beberapa contoh ya di referensi. Touch point itu sesuatu hal yang bisa dirasakan oleh user atau pengunjung. Misalnya konblok pada area tersebut dicat warna berbeda untuk menggambarkan arah panah atau orientasi dia yang semestinya diarahkan, seperti itu. Jadi ini bentuknya yang A itu berbentuk flow, yang kedua itu berbentuk apa saja ininya, user journey-nya. Atau kalau misalnya House of Hustler, pemetaan itu tuh bisa berbentuk seperti infografis gitu ya. Kamu kesini bisa main skate, main ke toko sepatu roda misalnya, terus ada kafe, ada apa gitu. Jadi sengaja saya tidak memberikan contoh, karena kalau saya memberikan contoh jadi terpaku tuh dari contoh yang ada. Namun teman-teman bisa memetakan dengan cara sendiri. Bisa berbentuk dengan tabel, yang B, yang A bisa berbentuk dengan flow. Atau gambar yang kalian lihat ini yang sebelah kanan,
bisa mendesain seperti ini, yang kiri ke sini, yang serong ke sana, itu arahnya adalah ke tempat toilet, yang ke tenggara itu apa, itu bisa juga seperti ini. Jadi beragam macam teman-teman membuat wayfinding ya. Nah ini yang penting ya, grid system. Jadi teman-teman pakai 24x24 atau 32x2, 64x64 udah sangat kompleks berarti ya sign-nya. Ini bebas, mau 16x16 juga bisa. Kalau 8x8 terlalu kecil ya untuk sebuah grid, mungkin di atas 16x16. 24x24 paling ideal sih. Ini membentuk karena kalau misalnya udah sampai 32x32 atau 64x64 itu tuh udah ngomongin stroke tuh, ketebalan stroke-nya berapa, tiap lingkaran, misalnya teman-teman bermain lingkaran, ada stroke-nya ketebalannya berapa. Nah, ada pengecualian pada tahap 4 ini, yaitu optical balance. Ternyata kalau diketengahin, itu kelihatan miring. Nah, di situ akan terlihat ya, jika teman-teman menggunakan grid system, teman-teman akan terasa tuh, ini sudah sesuai dengan grid, tapi ketika grid yang nggak ada, ini terasa miring. Maka saya geser supaya terlihat centering misalnya. Dan grid system itu fungsinya untuk clear space atau area kosong dan margin. Jadi kalau misalnya teman-teman main di tengah, marginnya kiri kanan atas bawah berapa kotak? 2 kotak gitu. Jadi di sini akan banyak ini ya, akan banyak asistensi di sini. Jadi mungkin tempatkan 2 orang yang fokus di grid system pada kelompoknya. Atau 1 orang bisa. Yang lainnya bisa mencobanya juga dan mempersiapkan yang lain-lainnya seperti tahap 5 ini. Ada icon scale ya. Jadi yang pertama itu grid system itu menciptakan masternya misalnya dari toilet. Itu masternya dengan struknya ketebalan sekian, marginnya 2 kotak misalnya. Nah, di tahap 5 ini icon scale dan proportion ya. Jadi ukuran icon berdasarkan jarak baca, bisa modular scaling, rasio visual konsisten, dan ada uji keterbacaannya. Misalnya tahap 5 ini teman-teman menciptakan dari yang tahap 4 itu dibuat berdasarkan standar jarak baca. Jarak baca itu yang pernah kita uh, perlihatkan ya, yang contoh kasusnya dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Di sana contohnya, saya share screen, seperti jarak pandang anak, jarak pandang disable, jarak pandang orang saat berjalan. Nah, ini bisa diikuti dari sini, bisa menjadi sebuah standar. Ini udah ukuran orang kita ya, orang Indonesia ya, dengan tinggi kurang lebih 1.500 atau 150 cm sampai 165. Nah, jarak pandang itu berarti titik poinnya adalah di mata. Nah, tahap 5 ini, slide-nya ini. Jadi, teman-teman buat satu apa di situ? Apakah totem sebagai acuan atau pos, di pos security itu ada board information. Jadi ada siluet posnya atau outline dari gambar pos, terus ada sign systemnya di situ. Bisa seperti itu contohnya. Saya lanjutkan pada slide ke-6 ya, tipografi. Di sini perlu ada yang menentukan 1-2 orang dari teman-teman mahasiswa, tipografi apa yang dipilih.
Ada contohnya ya, sudah saya berikan di beberapa referensi seperti Widyatama Universitas Bandung. Nah, yang teman lihat tipografi yang dipakai ini, namun diberikan untuk apa ini? Ini untuk signage atau untuk information board. Jadi kalau bisa sih satu aja ya, satu tapi family-nya banyak. Contoh family-nya banyak adalah Poppins regular, medium, bold, regular, italic. Ini udah 6 tuh udah cukup. Lebih daripada ini bagus. Misalnya seperti kayak ada italic, sorry, ada light, ada condense, ada thin. Itu lebih kurus lagi ya. Atau kalau mau tebel ada bold, ada black, ada extra bold, ada extra black. Nah, itu family-nya lebih banyak lagi, itu lebih bagus. Jadi, saran saya kalau signage, itu sans serif. Lalu kontras perlu tinggi ya teman-teman, artinya ini menyangkut soal keterbacaan. Jadi, kalau keterbacaannya jelas, teman-teman akan membuat user atau pengunjung akan membaca dan memahami signage yang teman-teman buat. Di tahap 6 ini, masih terlihat slide-nya, tahap 6 tipografi? Masih, Mas. Oke. Ada hierarki informasi ya. Jadi teman-teman tentukan. Contoh aja, hierarki informasi itu misalnya menggunakan 2 tipografi. Yang pertama tadi yang saya bilang, itu untuk yang perintah, seperti directional, wayfinding, itu sans serif, tipenya ini. Itu yang paling atas. Yang paling bawah, misalnya information. Information, meskipun tipografinya sama, tapi dia family-nya beda. Misalnya yang pertama tadi menggunakan bold, yang informasi itu menggunakan regular. Kalau tipografinya sama. Tapi kalau misalnya tipografi berbeda, berarti harus disertakan kembali font-nya. Kalau font itu A sampai Z, alphabetical itu font, dan menyebutkan 0 sampai 9. Dan simbol-simbol seperti dan, bintang, tanda kurung, itu font. Tapi kalau tipografi, teman-teman menyebutkan jenisnya apa tipografinya. Sans serif. Sans serif apa? Times New Roman, Verdana, Optima, Venture, dan lain sebagainya. Poppins, dan lain sebagainya. Jadi, itu tipografi. Jadi, mahasiswa DKV sudah jangan tanya apa bedanya font sama tipografi ya. Mestinya itu sudah selesai di tipografi dasar. Nah, ini ada color system. Teman-teman menyebutkan kode warna zona kontras. Ini beberapa contoh sudah ada ya. Di sini terlihat. Nanti di sini juga akan banyak asistensi karena kode warna jangan terlalu banyak. Terkecuali contohnya ada pada papan komunikasi yang ada. Mungkin itu untuk area taman oke ya. Tapi kalau untuk area-area yang lebih festif seperti House of Hustler gitu, mungkin kode warnanya ya tidak lebih dari 5 lah ya. 5 tuh udah terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi agar membentuk sebuah identitas si zona tersebut. Kalau udah terlalu banyak agak sulit. 2 bagus, 3 cukup. 5 lebih dari cukup. Kalau 6 terlalu banyak. Minimum aksesibilitas. Nah, di sini jangan terlalu banyak. Di sini saya menyebutkan minimum aksesibilitas. Jadi yang tadi saya bilang, semakin banyak warna yang ditampilkan akan menjadi
kebingungan pengguna dalam melihat mana yang duluan yang saya akan harus lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya 3 warna, itu udah cukup banget. Kalau udah terlalu banyak, berarti teman-teman membuat skill, seperti ini kan, ada papan komunikasi yang teman-teman lihat ini, ada skill-nya. Yang paling duluan dilihat adalah yang di atas. Pertama di atas, kedua skalanya lebih besar daripada di tengah, dan yang di tengah sama yang di paling bawah, value warnanya berbeda. Lebih kontras yang tengah, maka yang nampak dilihat duluan adalah yang tengah dibandingkan yang bawah. Jadi diberikan minimum aksesibilitas. Lalu konsistensi lintas media ya. Tentu udah kita belajar ya terkait ini, banyak latihan di sebelum UTS, dan UTS teman-teman sudah sangat begitu banyak konsisten ya pada lintas media. Oke, ini masuk ke slide 8, gateway sign, directional sign, mapboard ya. Jadi ini lebih pada sign family ya, contoh-contohnya di sini baru teman-teman terapkan. Jadi yang awal itu di tahap kedua atau ketiga tadi adalah masih tulisan, masih mengelompokkan, di sini sudah ada desainnya nih, gateway sign seperti apa, directional sign seperti apa, ada mapboard seperti apa, facility sign seperti apa gitu ya, regulatory sign seperti apa. Jadi udah ada desainnya. Nah ini contoh ada pool regulasi ya. Ini contoh untuk di kolam renang gitu. Jadi dia menempatkan pertama mengkonsistensikan stroke dan lingkaran. Di situ juga dia mengelompokkan bahwa ini regulasi kolam renang gitu. Dan contoh-contoh lainnya ada di gambaran ini. Sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, saya lanjutkan pada tahap 9. Ini lebih kepada material selection dan production process. Di sini teman-teman ada satu mock-up gitu ya, ada satu mock-up, ini ngomongin material. Materialnya apa, kalau ramah lingkungan lebih bagus misalnya menggunakan, sebaiknya menggunakan papan kayu recycle gitu ya, misalnya. Atau teman-teman ada mempunyai standar recycle, itu material dan bahannya seperti apa, seperti itu. Jadi di sini teman-teman mempunyai identifikasi pada material. Saya pikir di mata kuliah teknik produksi media sudah belajar belum ya teman-teman? Belum. Oh, belum mendapat mata kuliah TPM ya? Udah sih Mas. Hmm. Tapi yang ngomongin akrilik gitu-gitu belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan, saya banyak menyarankan di sini ya, karena saya pengalaman di material, jadi teman-teman bisa tanyakan, Mas kalau misalnya untuk di area ini outdoor bahannya apa? Jadi maka di tahap 8 itu penting tuh. Kayak misalnya ini nih, penting. Karena saya pengen tahu apa saja sih yang kalian akan buat gitu. Meskipun mayoritas dan 99% adalah mock up, kan teman-teman cuma membuat 1% atau bahkan cuma 1 gitu ya untuk yang mock up fisik jadi skala 1:1-nya. Tapi yang lainnya kan full mock up digital. Meskipun kita memberikan mock up digital, kita harus memberikan tanggung jawab kita sebagai desainer adalah sampai implementasi. Someday si penggunanya atau pihak mandatorinya dia akan mau memproduksi itu nggak nanya lagi ke kita, ini bahannya apa ya? Desainnya bagus, tapi bahannya apa ya Mas, Mbak? Itu kan akan jadi problem. Mestinya itu udah kita siapkan.
Nah, maka ada sign-nya, tentu ada materialnya apa yang digunakan dan ukuran. Nah, ini ada prototyping dan testing. Ini udah masuk mock-up ya, teman-teman. Mock-up dalam skala nyata. Jadi maka tim yang fotografinya itu benar-benar nyari semua angle. Jadi jangan pelit foto. Semua angle itu difoto gitu. Karena dapatkan posisi yang bagus untuk menaruh mock-up. Dan kualitasnya harus bagus. Jadi kalau misalnya jelek, ulang. Jadi jangan pulang ya habis observasi itu. Habis observasi itu dan riset, diem dulu di sana. Coba teman-teman berlama-lama dulu di sana, dilihat hasil fotonya. Wah, ini miring nih. Oh, ini burem nih. Oh, ini kurang cahaya nih. Oh, ini terlalu terang nih. Nah, dilihat tuh. Jadi nggak bolak-balik ke sana. Saya selalu bilang, observasi dan riset itu mestinya jangan diganggu-ganggu dengan konsentrasi lain. Teman-teman harus fokus pada apa yang kalian dokumentasikan. Mau video bagus, mau foto lebih bagus lagi. Tapi jangan pelit angle gitu. Semua di foto dan didokumentasikan dengan baik di tiap titik lokasi. Oke, artinya di dalam desain guideline ada grid icon, ukuran, warna, tipografi, material, dan penempatan. Ini standar kita, teman-teman. Setiap item dari A sampai F itu akan berbeda-beda di tiap kelompok. Itu hal yang wajar. Ini yang contoh tadi ya, teman-teman bisa melihatnya. Ini mock-up dalam tiang dan dengan papan kayu sebagai identifikasi bahwa ini area parkir motor atau memberitahukan, directional memberitahukan ya. Memerintahkan atau menunjukkan, itu lebih ke directional. Di sana ada parkir motor. Nah, ini site plan, jadi si pihak mandatori atau sumber data atau orang yang mempunyai lahan atau pengelola tersebut, dia tuh paham bahwa oh, saya tuh punya site plan ya. Ternyata secara mungkin dia udah punya site plan, tapi mereka belum teridentifikasi bahwa ada area-area konsentrasi khusus yang mana Sabtu Minggu nih ibu-ibu banyak di sini. Nah, itu tugas kalian. Di tahap 4 kalau nggak salah tadi adalah menempatkan titik-titik yang sekira dan kamu banyak temuan di situ area yang sering dipakai gitu. Maka di situ perlu apa? Kebutuhannya apa di sana? Ini juga sama ya. Ini yang tadi saya maksud ya. Di sini konfigurasinya sangat bagus ya. Kalau teman-teman lihat, dia ini setelah grid ya. Jadi ini udah ngomongin konfigurasi. Setelah mereka gunakan grid, dia masukin elemen grafis pada di sini di tiap itemnya, gitu. Dan ini ada regulatory sign. Regulatory sign itu satu board, itu isinya beragam macam informasi. Ini salah satu contohnya adalah tarif parkir. Nah, kalau teman-teman untuk taman, mungkin regulatory sign-nya apa tuh? Yang kemarin kita bahas ya. Dan ada wayfinding system di Widyatama University. Di sini mungkin relate dengan teman-teman yang SMK ya. Kalau teman-teman lihat, ini referensinya bisa diklik ya. Bisa diklik sini. Nanti terhubung dengan behance.net. Misalnya terlalu banyak tempelan di pintu, itu coba dibuat dalam mock-up-nya itu dihilangin tuh. Jadi dipusatkan, dikonsentrasikan pada sound system yang kamu buat. Seperti itu. Terus jarak pandang. Saya pikir kalau ruang tulisan yang ada di bawah ini, ruang dosen ini terlalu tinggi ya. Terkecuali jarak pandangnya. Kalau jarak pandangnya 1 meter, ini terlalu tinggi. Tapi kalau jarak pandangnya ternyata itu sebuah lorong panjang, ya cukup ini. Misalnya
di atas 5 meter, jarak panjang lebih dari 5 meter gitu ya, itu oke. Tapi kalau misalnya ini terlalu tinggi, maka kita perlu tahu ininya, skala ya, yang di tahap 2 tadi kan, di tahap kelima itu ada skala dan jarak minimum penglihatan gitu ya, dari keterbacaan, ketampakan itu dilihat. Kalau di sana ada anak-anak juga dipertimbangkan. Oke, berikutnya adalah ini yang udah kita bahas tadi. Ini dia arrow sign-nya mempunyai margin yang sama gitu ya. Arrow sign-nya dia sudah melewati grid system yang ada. Ini yang saya tadi bilang. Kalau marginnya 2 kotak, semuanya 2 kotak. Nanti tinggal dilihat, ada pengecualian. Misalnya, evakuasi fontnya harus lebih besar dan tidak boleh di kecil. Mentang-mentang margin 2, malah fontnya dikecilin. Mestinya areanya diperbesar. Atau case-nya seperti ini, mengecualikan margin. Karena ini hal yang mesti dibaca jelas. Jadi evakuasi marginnya 1 di kiri dan kanan gitu. Dan ini semua dipertimbangkan. Jarak antar elemen, jarak antar papan petunjuk. Begitu. Ini ukuran juga ada. Jadi di tiap slide yang tadi saya berikan, itu di tiap slide itu mempunyai sistem yang kita buat. Tidak perlu semua. Ini contoh, misalnya masternya adalah panah dan information board gitu ya, information board berbentuk plat misalnya yang nempel di dinding. Jadi itu aja, 2 aja cukup untuk sebagai referensi atau panduan untuk semua. Lantas selain itu ada mock-up-nya gitu. Jadi di sebelahnya itu vektor flat format, nah baru sebelahnya mock-up-nya. Baik, sekian itu aja teman-teman. Silahkan kelompok 1 ada feedback. SMK kelompok 1 Taman Askaria, apa saya lupa. Akasia, Mas. Akasia. Oke. Silakan. Kelompok 1. Sudah sampai mana? Assalamualaikum Mas, saya pengen nanya itu untuk yang map-nya, petanya. Boleh lihat lagi nggak Mas? Oke. Ya, seperti ini. Kelihatan? Enggak Mas. Screen-nya nggak ganti. Oh, sorry. Ya, seperti ini. Ya. Nah, di sini teman-teman kelompok yang study case-nya Taman Akasia dibuat layaknya di Google Maps. Jadi di Google Maps kalian screen capture, sekalian mulai membuat ininya. Teman-teman yang tahu tuh letak yang semestinya bagaimana gitu ya. Jika misalnya memang tidak sesuai dengan Google Maps, oh enggak, sebenarnya ini nggak ada nih sekarang ini gitu ya. Berarti teman-teman yang mengupdate itu semua. Terus teman-teman membuat jalur navigasi sendiri bisa. Jadi misalnya
ini untuk jalur masuk, ini untuk jalur keluar, gitu. Jadi teman-teman yang menentukan sendiri. Meskipun posnya di sebelah kanan, teman-teman menentukan masuk sebelah kiri. Jadi dibuat alurnya juga bisa. Seperti itu. Jadi belum ngomongin belum ngomongin penempatannya di mana. Penempatannya di mana itu ada di tahap bentar, saya cek dulu di tahap 1, tahap 2. Nah, di tahap 3 ya, wayfinding strategi ya. Jadi, teman-teman menentukan di mana penempatan pada pintu masuk, orientasi ya. Orientasi itu maksudnya adalah pengunjung itu mau diarahkan kemana atau mau dibebaskan. Jadi bisa, kalau dibebaskan kan berarti kan tidak ada panah ya. Jadi biarkan saja dia mau ke kiri, mau ke tengah, mau ke kanan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mengarahkan, berarti teman-teman buat flow-nya tuh. Seperti itu. Nah, ini yang teman-teman lihat adalah di tahap 3, wayfinding strategi, itu yang A. Gitu. Nanti yang di bawahnya baru pemetaan. Nah, di pemetaan ini tuh kalau misalnya kasusnya Taman Akasia, berarti pusat-pusat konsentrasi. Misalnya area mancing yang paling banyak dikunjungi. Terus kedua, kalau Sabtu Minggu itu ibu-ibu senam. Hari apa? Hari Sabtu. Kalau hari Minggu mungkin beda. Kalau Minggu itu ada area futsal, anak-anak bermain. Gitu. Jadi konsentrasi area itu menghasilkan beberapa touch point. Misalnya batas waktu main futsal pukul 7 sampai pukul 19.00 misalnya kayak gitu. Jadi touch point itu macam-macam ya teman-teman. Bisa perintah gitu ya. Bisa apapun. Jadi mestinya teman-teman yang tahu sendiri, maka saya sarankan lebih baik datang ke tempat-tempat pada saat ramai. Jadi teman-teman bisa melihat apa saja sih yang menjadi acuan untuk di slide ketiga ini. Oke, saya ingin mendengar komentarnya dari House of Hustler. Silakan. Kelompok House of Hustler sudah sampai mana? Iya, halo Mas. Ya. Sebenarnya kalau untuk dari kelompok kami sih masih belum banyak yang ditambahkan ya Mas. Paling kita cuman menambahkan permasalahan aja. Tapi kalau misalnya kita boleh memberikan feedback Mas. Silakan. Ya, jadi ini pertanyaan tentang wayfinding sih. Jadi kalau menentukan decision point itu lebih baik berdasarkan observasi pergerakan pengunjung atau layout bangunannya, Mas? Apa yang menjadi dasar kamu apa tadi yang kedua? Pertama kan layout pengunjung, yang kedua apa tadi? Iya, layout bangunan. Soalnya kan kalau yang dilihat dari peta yang dari House of Hustler kemarin, itu kan emang petanya agak banyak ya, ada kesini situ gitunya sih Mas. Jadi maksud saya ada orang yang kalau datang tuh ngelihatnya kayak mungkin nalurinya udah bisa langsung ke sana gitu. Iya, bisa diarahkan. Bisa juga, misalnya dengan warna. Jadi warna-warna yang menjadi acuan atau pakai nomor gitu ya. Tempat-tempat di mana yang kamu harus coba, misalnya kayak gitu. Jadi atau tidak usah pakai bahasa seperti itu, tapi dengan nomor itu menavigasi orang gitu, bahwa oh ada ini, oh ada itu. Jadi itu pun sebenarnya kamu tuh
mengarahkan pengunjung agar mereka harus coba kedai kopi ini. Mereka harus melihat para skater main, maka harus coba makan ini. Jadi tanpa namanya itu silent information ya. Jadi memberikan informasi tetapi menggunakan atau memanfaatkan visual. Jadi di dalam visual system itu mengarahkan itu tidak dengan kalimat panjang, tetapi bisa dengan pertama warna. Warna yang pertama dilihat itu adalah desainer mengarahkan untuk customer ke sana atau pengunjung ke sana. Warna yang terlihat jelas. Terus lama-lama kayak misalnya tempat yang biasa saja gitu ya, itu pakai warna-warna pastel gitu ya, jadi nggak terlalu kelihatan, atau warna-warna abu-abu gitu ya. Jadi pertama warna, terus kedua yang paling terlihat jelas bahwa ingin diarahkan banget itu adalah dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak nyuruh mereka ke sana, tapi alih-alih memberikan penomoran, sebenarnya mereka harus tahu bahwa tempat-tempat ini mereka harus jajan, mereka harus kenal gitu. Jadi kembali lagi ke kelompok House of Hustler. Area-area manakah yang semestinya pengunjung itu nggak cuma lihat-lihat doang, tapi jajan. Begitu. Oke, baik Mas. Ada area selain warna tadi pertama, terus kedua numbering, yang ketiga adalah dipecah. Jadi area ini diperbesar. Yang area ini diperbesar, terus ada infografis, ada fotonya. Fotonya mungkin kopi dengan estetik cappuccino-nya gitu ya. Nah, terus ada lagi, jadi kayak satu map di blow up gitu ya. Di blow up bisa dengan panah, bisa dengan foto yang lebih besar bahwa di situ ada tempat skate, di mana ada skater lagi kickflip misalnya, seperti itu. Menandakan bahwa di situ tempat skateboard, gitu. Jadi dominasi gambar itu juga mengarahkan pengunjung. Seperti itu. Yang terlalu banyak ramai itu kalau semua dipakai. Jadi udah pakai warna, pakai nomor, ada fotonya gitu ya, terlalu kompleks gitu. Taman Ragunan sekarang itu lebih bagus dibandingkan zaman dulu saya mahasiswa. Sebagai mahasiswa DKV saya dulu juga observasi ke Ragunan gitu ya. Melihat infografisnya sangat kompleks banget itu petanya gitu ya. Sekarang udah lumayan lah, meskipun ada yang jauh lebih keren untuk sebuah map peta kebun binatang gitu ya, kayak misalnya di Taman Safari di Bali gitu ya. Terus yang di Malang, Zoo Malang juga udah oke gitu ya. Itu udah arahnya udah keren gitu. Maksudnya tidak semua kekompleksitasan ada di situ. Jadi mereka bangun dengan binatang. Jadi binatang yang paling favorit itu di blow up gitu kan. Oke, berikutnya kelompok SMK Sudirman ya. Silakan. SMK Sudirman, siapa perwakilannya? Silakan. Halo Mas. Ya, saya Jidan. Gimana? Udah sampai mana kelompok kamu? Iya, kalau kelompok saya lagi bikin masternya Mas, masternya yang toilet.
Selain itu, Sama ininya dulu sih Mas, super grafiknya masih satu alternatif juga. baik. Sajidan, ada teman kamu yang ke lapangan Saya yang lakukan. selain kamu? Azil sama DT. Oke, hari ini. Enggak lah hari ini sih Mas. Oke, hari ini apa targetnya? Masternya jadi sama beberapa icon. Baik. Baik teman-teman, kita break dulu selama 30 menit. Tolong buat teman-teman yang sudah membuat guideline-nya di Canva atau di manapun, PowerPoint dan lain sebagainya, itu share ke saya. Jadi, atau di grup yang buat grid, tolong di foto. Atau vektornya, kirim vektornya ke grup. Jadi, saya langsung koreksi jika teman-teman punya kesulitan. Ini desain guideline yang teman-teman perlu penuhi. Meskipun di dalam A sampai F ini akan berbeda-beda tiap kelompok, tetapi minimal poin ini harus ada di guideline. Jadi itu tolong kemajuannya dikirim, saya tunggu. Kita kelas masih lama sampai jam 12.45 ya, kalau salah ya. Jadi saya pikir masih punya banyak waktu untuk asistensi. Di luar itu saya masih bisa ditanya-tanya, karena ini udah pertemuan ke-14, semestinya kita udah menyelesaikan desain guideline. Itu saja, semoga dapat memahaminya arti dari kebutuhan guideline untuk para pengguna atau pengunjung. Kelas saya cukupkan. Terima kasih pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas.